Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya berterima kasih atas waktunya karena Anda telah bersedia menonton video ini. Semoga bermanfaat dan tonton sampai selesai. Mohon jangan lupa subscribe dan like agar channel ini bisa berkembang lebih maju lagi. Dan jika ada pertanyaan silahkan utarakan di kolom komentar. Terima kasih. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah selalu memberikan kita nikmat, kesehatan, dan kebahagiaan yang tak ternilai. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita tunggu-tunggu syafaat beliau di hari kiamat nanti. Semoga kita semua diakui oleh beliau sebagai umatnya. Baiklah sahabatku sekalian, beberapa waktu lalu pengurus besar Nahdlatul Ulama PBNU resmi mengumumkan hasil Rukyatul Hilal yang dilakukan oleh Lembaga Falakiyah NU bahwa awal Zulhijjah jatuh pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024. Zulhijjah merupakan salah satu bulan dalam Hijriyah yang memiliki keistimewaan. Banyak keistimewaan yang diungkapkan dalam hadis, dan di bulan tersebut bisa diambil manfaatnya oleh kaum muslimin untuk melipat gandakan seluruh aktivitas ibadahnya. Sebab pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat luar biasa. Dalam dua hadis yang menyebutkan keistimewaan bulan Zulhijjah adalah sebagai berikut. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, ia berkata, tidak ada hari di mana amal soleh di dalamnya sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melebihi 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Para sahabat lantas bertanya, apakah amal itu dapat membandingi pahala jihad fisabilillah? Bahkan amal pada 10 hari Zulhijjah lebih baik daripada jihad fisabilillah, kecuali jihadnya seorang lelaki yang mengorbankan dirinya, hartanya, dan dia kembali tanpa membawa semua itu, juga nyawanya, sehingga ia mati syahid. Tentu yang demikian itu mati syahid lebih baik. Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, tidaklah ada hari yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di mana dia disembah pada hari itu, kecuali 10 hari bulan Zulhijjah. Puasa 1 hari di dalamnya sama halnya dengan puasa 1 tahun. Ibadah sholat malam sekali pada malamnya seperti sholat malam selama 1 tahun pula. Terdapat 3 hari teristimewa dalam 10 hari di awal bulan Zulhijjah, yakni pada tanggal 8 Zulhijjah yang disebut dengan Yaumul Tarwiyah, 9 Zulhijjah yang disebut Yaumul Arafah, dan tanggal 10 Zulhijjah yang disebut Yaumun Nahr. Namun meski ketiga tersebut bernilai istimewa, akan tetapi ketujuh hari lainnya juga masih tetap istimewa karena memiliki kandungan sejarah yang luar biasa. Secara historis, Ibnu Abbas pernah menerangkan bahwa dalam rentangan sejarahnya, hari-hari di 10 pertama bulan Zulhijjah ini adalah hari penuh makna, karena terjadi berbagai peristiwa besar yang berhubungan pada perubahan kehidupan manusia selanjutnya. Sebelumnya saya akan membagikan bagaimana lafaz niat berpuasa di 9 hari pertama bulan Zulhijjah. Adapun niat puasa Zulhijjah ini adalah sebagai berikut. Pada hari pertama tanggal 1 sampai 7 Zulhijjah, niatnya adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sauma hadzal yaumi an adai syahri dzulhijjati sunnatan lillahi ta'ala, yang artinya saya niat puasa sunnah bulan Dzulhijjah hari ini karena Allah Ta'ala.
Lalu pada tanggal 8 Zulhijjah disebut puasa Tarwiyah, dan niatnya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sauma hadal yaumi an adai tarwiyata sunnatan lillahi ta'ala. Artinya, saya niat berpuasa sunnah tarwiyah hari ini karena Allah Ta'ala. Lalu pada tanggal 9 Zulhijjah disebut puasa Arafah, dan niatnya adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sauma hadal yaumi an adai arafatan sunnatan lillahi ta'ala. Yang artinya, saya niat berpuasa sunnah Arafah hari ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perlu diingat, bagi orang yang masih memiliki hutang puasa Ramadan, diperbolehkan untuk mengqadanya bersamaan puasa sunnah Zulhijjah ini. Bahkan menurut Sayyid Bakri Sato menjelaskan dalam kitab Hasyiah I'anatut Thalibin, andaikan puasanya hanya niat qadha, maka mendapat pahala keduanya. Misalnya bertepatan hari Arafah, seseorang melakukan puasa qadha Ramadan dengan niat qadhanya saja, secara otomatis juga memperoleh kesunahan puasa Arafah. Baiklah sahabatku sekalian, inilah keutamaan di bulan Zulhijjah dari hari pertama sampai hari ke-10. Dijelaskan hari pertama Zulhijjah adalah hari pertama dimaafkannya Nabi Adam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah beberapa lama beliau meminta pengampunan atas kesalahannya memakan buah kuldi di surga. Oleh karena itu Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang berpuasa di hari pertama bulan Zulhijjah, maka Allah akan memaafkan dosa-dosanya sebagaimana yang terjadi kepada Nabi Adam alaihi salam. Pada hari kedua Zulhijjah adalah hari diselamatkannya Nabi Yunus alaihi salam oleh ikan nun setelah beberapa hari berada di dalam perutnya, sembari terus bertasbih dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hari inilah Nabi Yunus dipersilahkan keluar dari perut ikan nun. Oleh karena itu Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa beribadah di hari kedua bulan Zulhijjah, baginya pahala yang menyerupai ibadah 1 tahun tanpa ada maksiat. Di hari ketiga Zulhijjah adalah hari dikabulkannya doa Nabi Zakaria alaihi salam, untuk kemudian dianugerahi seorang anak namanya Yahya. Adapun hari keempat Zulhijjah adalah hari kelahiran Nabi Isa alaihi salam. Dan pada hari kelima Zulhijjah, hari kelahiran Musa alaihi salam. Dan hari ke-6 Zulhijjah adalah hari-hari kemenangan para nabi dalam memperjuangkan ajaran tauhid. Dan pada hari ke-7 bulan Zulhijjah adalah hari ditutupnya pintu neraka jahanam. Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa berpuasa di hari ke-7 bulan Zulhijjah akan ditutup 30 kesulitan dalam hidupnya dan dibuka 30 pintu kemudahan baginya. Adapun hari ke-8 yang disebut dengan hari Tarwiyah, di antara fadilah yang masyhur bagi mereka yang berpuasa pada hari ini adalah baginya pahala yang sangat luar biasa, yang karena sangat besarnya tiada yang tahu pasti ukurannya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan di hari ke-9 yang disebut dengan hari Tasyu'a, barang siapa yang berpuasa pada hari ke-9, maka pahala baginya seperti berpuasa selama 60 tahun. Adapun pada hari ke-10 yang disebut dengan Yaumun Nahr, yaitu hari penyembelihan kurban, maka diharamkan kepada siapapun berpuasa pada waktu itu. Baiklah sahabatku sekalian, itulah pembahasan yang bisa saya sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga kita bisa menunaikan puasa di bulan Zulhijjah yang berkah ini. Saya mohon undur diri. Akhirul kalam.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.